Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Firda Rintania. Insya Allah di sini saya sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk kelas 10 bersama Bapak Deki Giatama. Namun saya tidak mengajar semua kelas 10. Yang saya ajar hanya kelas 10 MIPA 6, 10 MIPA 7, 10 MIPA 8, IPS 1, 2, dan 3. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini memang akan berbeda dengan pembelajaran tahun kemarin, karena melihat kondisi saat ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sedang mengalami musibah COVID-19. Untuk itu pembelajaran pun menuntut kita untuk diam di rumah dan kita itu belajar melalui daring atau online. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini karena melalui daring, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, jadi untuk daftar kehadiran yang pertama, saya mengingatkan nanti saya kirim link di Google Classroom, nanti kalian klik dan kalian nanti akan melihat tampilan Google Form. Kalian nanti isi absen, nanti ada petunjuknya ya, nanti langsung saja diklik, kalian pilih kelas lalu nama. Nah, nanti akan secara otomatis masuk ke dalam absen. Apabila kalian tidak mengisi Google Form yang saya berikan, nanti kalian tidak akan masuk absen secara otomatis dan dianggap tidak hadir. Nah, untuk pengisian absennya itu saya kasih batas waktu sesuai dengan jadwal pembelajaran kita bahasa Indonesia, misalnya dari pukul 10 sampai pukul 12. Nah, itu waktu kalian untuk mengisi absen. Apabila kalian mengisi absen di luar jam itu, kalian dianggap tidak hadir meskipun kalian sudah mengerjakan tugas atau menyimak video materi yang telah saya berikan. Nah, jadi itu wajib untuk kalian isi ya sebelum kalian mengikuti pembelajarannya. Nanti linknya akan saya kasih. Nah, selanjutnya untuk penyampaian materi, insya Allah nanti saya akan memposting video isinya berupa materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian simak videonya. Kalau misalnya kalian memiliki tanggapan, komentar, atau pertanyaan, kalian bisa komentar di Google Classroom ya, di postingan saya. Atau nanti selanjutnya misalnya saya memberikan tugas, nah kalian juga harus segera mengerjakannya, jangan dinanti-nanti, nanti itu juga akan masuk nilai. Meskipun pembelajaran kita melalui daring di rumah tidak bertatap muka, namun penilaian tetap berjalan. Nah, untuk materi kelas 10 ada beberapa materi yang akan dipelajari pada semester 1. Untuk semester 1 itu ada 4 jenis teks yang harus kalian kuasai. Yang pertama ada teks laporan hasil observasi. Nah, mengapa kalian harus belajar teks laporan hasil observasi? Karena ini juga sangat berkaitan dengan pelajaran lain. Misalnya kalian itu sedang belajar biologi, lalu kalian dituntut tugas untuk memberikan laporan hasil pengamatan, misalnya pengamatan tentang tanaman, fotosintesis, atau apapun itu. Nanti kan kalian harus membuat laporannya. Nah, pada bab ini teks laporan hasil observasi dipelajari bagaimana sih cara menuliskan laporan hasil observasi yang baik, yang sesuai dengan sistematikanya, sesuai strukturisinya dan kebahasaannya. Lalu selanjutnya di bab 2 akan ada teks eksposisi. Teks eksposisi itu untuk meyakinkan informasi, misalnya tentang pentingnya kebersihan. Nah, bagaimana sih kita membuat teks untuk meyakinkan para pembaca atau masyarakat supaya mereka itu paham atau mengikuti informasi yang kita berikan kepada masyarakat, seperti itu ya.
Nah, untuk lebih jelasnya itu hanya sekilas, nanti kita untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada materi setiap pertemuan. Nah, lalu ada juga 2 bab terakhir di semester 1, bab 3 dan 4. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Diki Giatama. Untuk Bapak Diki Giatama, disilakan. Terima kasih Ibu Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Giatama, salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Tasikmalaya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti yang tadi Ibu Firda sampaikan, bahwa saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia itu untuk kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, dan MIPA 5. Ya, mohon kerjasamanya dan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, dan jujur untuk melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia secara daring. Tadi juga disampaikan, di masa pandemi ini kita benar-benar harus berkreasi, tapi tidak mengindahkan rasa tanggung jawab kita sebagai seorang pengajar, saya dan Anda sebagai seorang pembelajar. Tentunya dengan menjunjung rasa tanggung jawab tadi, disiplin dan jujur, terutama di bidang komunikasi. Nah, di sini penting sekali untuk kita saling tidak berprasangka. Artinya nanti ketika ada hambatan daring seperti gawainya atau perangkatnya, ataupun masalah jaringan teknis secara kuota dan lain sebagainya, atau bahkan situasi kalian yang tidak mendukung seperti sakit atau dalam perjalanan dan lain sebagainya, harap berkomunikasi kepada kami, ke Bu Firda atau ke saya, ya, sesuai dengan kelas yang diampunya, sehingga kami bisa berdiskusi dengan Anda sebagai peserta didik, apakah solusi yang bisa ditawarkan, baik misalnya ada pengulangan, ada pengayaan, atau misalnya ada toleransi dan lain sebagainya. Itu perlu dicermati. Bagaimana caranya dan seperti apa, tolong diusahakan, jangan sampai Anda menghilang tanpa jejak. Kalian tidak menggunakan lingkungan kalian untuk berkomunikasi dengan kami, maka sangat disayangkan sekali. Maka gunakan lingkungan kalian, entah saudara, entah orang tua, atau siapapun yang bisa kalian berkomunikasi kepada kami untuk mengkonfirmasi misalnya masalah yang kalian hadapi saat daring. Para peserta didik yang saya banggakan, untuk pembelajaran bahasa Indonesia tadi sudah disampaikan ada dua bab yang disampaikan Ibu Firda, yaitu LHO dan eksposisi. 2 bab selanjutnya yaitu ada anekdot dan hikayat. Apa itu anekdot? Anekdot ada yang sudah membaca atau misalnya secara mandiri sudah melihat materi kelas 10 atau memang belum sama sekali. Anekdot sendiri itu ada sebuah cerita jenaka yang humor, ya, yang lucu atau konyol, boleh dikatakan seperti itu, tapi di dalamnya ada kritik, ada pesan yang ingin disampaikan, atau ada kritik, ada pesan tapi disajikan secara humoris, secara jenaka. Nah, ini adalah anekdot, itu seni dalam beranekdot namanya. Jadi menyindir dengan guyonan. Nah, itu bisa kalian lihat misalnya secara contoh di stand up comedy atau di cerita sketsa, ya. Bisa kalian lihat di sana. Banyak sekali hal-hal yang bersifat jenaka tapi di dalamnya ada muatan-muatan nilai-nilai yang sindiran atau kritikan. Lalu yang keempat berarti ya, yang keempat adalah hikayat. Hikayat sendiri adalah sebuah varian dongeng. Bedanya dengan dongeng yang lain, kalau hikayat itu arkais. Apa itu arkais? Bahasa yang jarang kita gunakan, jarang kita dengar atau asing. Kenapa? Karena penggunaan bahasa pada dongeng ini, dongeng penceritaannya adalah menggunakan Melayu klasik. Nah, inilah ciri khas dari sebuah hikayat. Nanti lebih jauh kalian bisa dipelajari di buku-buku sumber. Buku sumber yang kita gunakan diantaranya buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, ya, edisi revisi.
yang warna biru. Kalian bisa dapatkan itu di perpustakaan. Silahkan nanti berkomunikasi dengan pustakawati Ibu Selda, bisa bagaimana dan seperti apa teknis pengambilan buku bahasa Indonesia di perpustakaan. Itu gratis, kalian bisa dapatkan. Lalu ada satu lagi buku yang saya juga gunakan, yaitu judulnya Bukpena. Itu dari penerbitnya Erlangga. Kalian juga bisa menggunakan sebagai lengkap di sana, lebih lengkap lagi karena ada beberapa latihan-latihan yang bisa kalian gunakan sebagai bentuk tolok ukur Anda sejauh mana Anda bisa paham terhadap materi. Adapun pertanyaan atau tanggapan lain, silahkan kalian komunikasikan. Kita nanti akan bikin grup WA, ya, WA grup, WhatsApp grup, dan saya juga akan bikin Google Classroom tentunya, supaya kita memudahkan untuk membackup tugas-tugas dan absensi kalian selain daripada aplikasi yang telah disediakan sekolah, yaitu SPI, Sekolah Pintar Indonesia. Jadi nanti juga baik absen atau tugas kemungkinan kalian 2 kali upload. Dalam artian apa itu fungsinya? Untuk membackup supaya tugas itu kalau tidak ada di sini ada di sana gitu, supaya kita tidak ada kehilangan file dan sebagainya. Itu untuk keamanan saja ya. Dan di sana nanti akan ada Google Form seperti yang Firda tadi sampaikan. Untuk mengisi absensi itu wajib hukumnya. Supaya apa? Supaya kita bisa melaporkan perkembangan proses pembelajaran, baik secara dokumentasi. Nanti kalian juga diminta mengirim foto kalian dalam proses atau sedang dalam proses pembelajaran. Dan juga absensi yang kalian akan isi di Google Form yang akan nanti kita berikan ketika jadwal pembelajaran. Nanti ada link yang harus kalian isi, diklik, diisi di Google Form sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada hal yang tidak menyenangkan. Jika tidak jelas, nanti bisa kalian perdalam lagi, bisa kalian perjelas lagi di komunikasi kita secara sosial media. Itu saja perkenalan kali ini dari saya dan Bu Firda. Sekali lagi terima kasih, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.